Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar manajemen stakeholder dan komunikasi proyek, yaitu terkait manajemen komunikasi pada proyek kami, proyek Bogor E-Commerce Hub Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada pekerjaan metode casting slab beton lantai 2 gedung outbound. Adapun anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari teman saya, Firda Aulia, kemudian Gori Sofi Kusuma, Kevin Yosef Manuel, dan saya sendiri, Rizky Pratama. Adapun outline presentasi kami pada hari ini, yaitu diawali dengan penjelasan konsep manajemen komunikasi berdasarkan PMBOK, kemudian metode konstruksi yang digunakan pada studi kasus ini, kemudian manajemen ke-3LL, analisis waktu dan biaya, manajemen stakeholder yang bersangkutan, serta manajemen komunikasi yang diterapkan pada proyek ini. Masuk pada konsep manajemen komunikasi, next. Secara singkat, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi dari satu pihak ke pihak lain. Adapun untuk manajemen komunikasi proyek berdasarkan PMBOK, yaitu merupakan proses manajemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan penyampaian informasi ini dalam proyek terpenuhi dengan baik oleh segala pihak yang berkaitan dengan tujuan tercapainya pertukaran informasi yang efektif. Nah, adapun tujuan dari komunikasi ini yaitu untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi pada proyek itu dapat disampaikan dengan tepat waktu dan sesuai sasaran. Nah, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ini, seperti misalnya melalui surat, baik secara tertulis di kertas maupun melalui elektronik atau email, secara lisan, baik secara langsung di lapangan maupun rapat, dan banyak lagi metode-metode lainnya. Nah, secara garis besar, proses manajemen komunikasi ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan monitoring atau pemantauan. Nah, semuanya dilaksanakan secara berurutan, yang mana yang pertama yaitu dari perencanaan manajemen komunikasi yang dapat diartikan sebagai proses pengembangan, pendekatan, dan rencana komunikasi yang tepat untuk diterapkan dalam suatu proyek. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan komunikasi, yaitu pelaksanaan dari rencana tadi, yang berarti proses mengumpulkan, mengelola, membuat distribusi, dan menyimpan informasi dari suatu proyek tersebut. Kemudian terakhir, pengontrolan komunikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi dalam proyek tersebut dan stakeholder dapat terpenuhi dengan maksimal. Nah, dalam menyusun manajemen komunikasi diperlukan beberapa dokumen pendukung sebagai referensi untuk membuat rencana komunikasi. Adapun pada proyek ini, berikut merupakan dokumen yang digunakan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tertentu dengan PIC dan fungsi yang menerima sesuai dengan kriterianya, seperti contohnya method of statement atau metode konstruksi yang dibuat pada setiap awal pekerjaan dengan penanggung jawabnya yaitu site engineer dan fungsi yang menerimanya yaitu project manager, owner, dan konsultan. Adapun dokumen lain yang digunakan pada proyek ini antara lain weekly report, set progress meeting, job safety analysis atau JSA, work permit, laporan checklist pekerjaan dan alat, serta laporan pengujian mutu. Nah, selanjutnya untuk metode konstruksi pada pekerjaan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tarik metode konstruksi. Mungkin bisa di next. Pertama, untuk alurnya adalah lapangan membuat DO atau delivery order, lalu dikirimkan kepada pihak HO atau headquarter atau pusat. Di sini akan menghasilkan dokumen DO. Lalu dokumen selalu akan dibuat DO beton. Contohnya ada yang berisikan volume yang dihitung oleh supervisor, surveyor, quality control, dan quality surveyor. Lalu dari pihak lapangan dan dari pihak keluarnya itu supplier sebetulnya itu sendiri. Lalu si volume ini akan dilampirkan hasil perhitungannya dan mapping area akan dikirimkan ke pihak HO. Jika HO meng-ACC-nya, maka akan dibuat PO atau purchasing order lalu dikirim kepada supplier. Nah, PO ini harus keluar minimal 1 minggu sebelum pekerjaannya dimulai. Nah, dari alur ini akan menghasilkan dokumen PO. Lalu kita membuat working permit yang berisikan lokasi yang akan dicor, volume yang akan dicor, metode kerja, safety saat pengerjaan. Nah, dari fase ini akan menghasilkan dokumen working permit, metode kerja, dan JSA. Mungkin bisa di next. Setelah working permit selesai, maka akan dilakukan checklist. Checklist ini akan dilakukan H-2 yang berisikan checklist logistik, pembersihan alat, hazard, dan lain-lain. Jika sudah baik, maka akan dilanjutkan ke proses pengecoran. Jika tidak, maka dilakukan proses recheck. Nah, dari alur ini akan dihasilkan form checklist. Setelah itu, pada proses pengecoran, setelah pengecoran selesai, maka akan dilakukan tutup jalur. Nah, dari tutup jalur ini akan menghasilkan dokumen form pengecoran dan laporan kerja terkait pengecoran yang sudah dilakukan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah proses pemesanannya. Contohnya ini di sebelah kiri ada form processing order atau bukti pemesanan barang yang dikirimkan oleh pihak HO kepada pihak supplier. Ada bukti penerimaan barang yang terdapat 3 apply yang berisikan untuk supplier, untuk finance atau untuk pusat, lalu ada untuk lapangannya atau si penerima barangnya. Untuk ini BPB, lalu untuk DO atau demand order atau delivery order untuk pesanan barang mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya untuk proses pengecoran. Jadi di sini untuk proses pengecorannya sendiri di sini sudah terlaksana 4 dari 12 zona di sini. Jadi pada perencanaannya itu sudah terlaksana 35%, namun pada kenyataannya baru terlaksana 21%. Soalnya untuk bagaimana proses pengecoran tersebut dilaksanakan, jadi pertama-tama menaruh plat precast, kemudian di atasnya yang
di bagian lapisan atasnya dan bersamaan dengan bawah akan dilakukan pengecoran lanjutan dengan alur gambaran pengecorannya seperti ini, bergeser ke kiri, kemudian menuju ke kanan atas, kemudian ke kiri lagi, dan seterusnya. Nah, untuk memastikan keamanan dari proyek pekerjaan tersebut, dipasanglah dengan bracing formwork yang bisa terlihat pada gambar seperti ini. Kemudian untuk sebelum dilaksananya pekerjaan juga harus dipikirkan juga mengenai manajemen ketinggalan proyek. Yang pertama itu dilihat dulu dari analisis risikonya berapa nilainya. Pertama dari kekerapan bahayanya, kemudian frekuensi bahayanya seperti apa, kemudian cara pencegahan bahayanya seperti apa, dan ketika sudah dicegah, kira-kira risikonya akan bernilai seperti apa. Kemudian di sini juga harus dibuat sebuah izin kerjanya dulu. Jadi isi izin kerjanya itu isinya ada siapa pekerjanya, kemudian material utamanya apa, dan alat atau alat beratnya yang dibutuhkan seperti apa, dan harus ada tanda tangan baik dari construction manager dari PT BFI dan dari Pulau Intan tersebut. Kemudian juga analisis risikonya, jadi untuk menentukan seberapa besar tingkat risikonya seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian juga ada safety planning, jadi menentukan kira-kira safety apa saja yang harus diterapkan pada pekerjaan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, dipasang safety line, kemudian dipasang rambu-rambu, dan sebagainya. Kemudian untuk analisis waktu dan biaya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian masuk pada analisis waktu dan biaya pada pekerjaan ini. Nah, pertama-tama proyek menentukan daftar harga satuan upah SDM terkait dengan mengacu pada peraturan terbaru yang berlaku, yaitu Pergub DKI nomor 10 tahun 2020, sehingga diperoleh upah per jam untuk setiap posisi dengan total jam kerja SDM pada proyek ini yaitu selama 9 jam per harinya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai analisis harga satuan pekerjaan atau HSP pada studi kasus ini dengan mengacu pada Permen PUPR, sehingga didapatkan nilai harga satuan yang dibutuhkan untuk pengerjaan pengecoran pada slab ini. Nah, kemudian berdasarkan dokumen metode konstruksi yang didapatkan, diketahui bahwa nilai volume pekerjaan yang diperlukan pada pekerjaan ini, yang mana kami mengambil studi kasus pengecoran pada zona 1, 2, 3, dan 4 seperti yang tertera pada gambar, dengan total volumenya sebesar 1.676,16 meter kubik, dengan jam kerja 9 jam per hari, dan jumlah pekerja sebanyak 275 pekerja, sehingga diperoleh durasi total pengecoran yang diperlukan yaitu selama 35,9 jam atau 4 hari kerja, dengan biaya sebesar Rp196 juta. Nah, namun pada realita pekerjaannya, berdasarkan dokumen weekly report dan laporan checklist pekerjaan pengecoran ini ternyata tidak sesuai dengan rencana, di mana durasi pekerjaan yang awalnya direncanakan 4 hari ternyata mengalami keterlambatan 5 hari, sehingga realitanya menjadi 9 hari. Sehingga juga biaya pekerjaannya juga mengalami pembengkakan atau kerugian sebesar Rp27 juta. Nah, kemudian di sini kita membuat grafik perbandingan antara volume pekerjaan dengan biaya dan waktu rencana dan realita, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa grafik realita yang berwarna jingga berada di atas grafik rencana yang berwarna biru untuk kedua variabel, yang artinya realita waktu dan biaya pekerjaan yang diperlukan itu justru melebihi nilai dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi dari pekerjaan yang telah dilakukan tadi melalui proses komunikasi rapat dan evaluasi pada proyek, sehingga diketahui ternyata faktor terjadinya keterlambatan pekerjaan ini diakibatkan karena beberapa hal, yaitu seperti terjadinya miskomunikasi terkait pengadaan material, yang mana material yang digunakan datang terlambat, dan juga keterbatasan material sehingga harus mencari supplier lain. Selain itu, progres pekerjaan di lapangan ternyata juga tidak sesuai dengan target rencana. Nah, adapun evaluasi atau solusi yang mungkin dapat diterapkan yaitu yang pertama terkait koordinasi terkait pengadaan material mungkin dapat ditingkatkan lagi, kemudian juga menyiapkan backup plan apabila terdapat kendala terkait material tadi, dan juga menambah kapasitas produksi pekerjaan seperti menambah alat atau menambah tenaga kerja yang bekerja pada hari itu. Selain itu, mungkin juga dapat dilakukan penambahan jam kerja tambahan atau lembur pada pekerjaan pengecoran slab ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke manajemen stakeholder. Di sini adalah beberapa stakeholder dan fokusan atau yang jadi perhatian utama dari stakeholder terkait. Jadi di sini sebagai berikut, yaitu kontraktor utama akan berfokus kepada pengendalian biaya, mutu, K3 dan waktu, dan owner beserta juga konsultan owner itu berfokus kepada mutu, K3, biaya dan waktu. Begitu juga dengan konsultan kontraktor, dan di sini supplier itu berfokus kepada biaya pekerjaannya, dan regulator masyarakat sebagai pengawas itu berfokus kepada dampaknya terhadap lingkungan. Dan untuk manajemen komunikasinya, di sini ada rencana umum, tipe-tipe bagaimana penyampaian informasi antar pihak di internal proyek, organisasi proyek dengan kantor pusat, dan pelaksana proyek dengan pihak eksternal.
Di sini ada dari lisan dan tulisan. Ini adalah komunikasi formal yang lisan antar internal kontraktor, ada berbagai jenis rapat seperti yang tertera di sini, dan beserta juga sasarannya, media, frekuensinya, peserta rapatnya, dan juga bagaimana informasi ini dapat didistribusikan, output-nya seperti apa. Kemudian ada komunikasi non formal yang sifatnya lisan dari internal kontraktor, itu ada dalam jenis teguran yang sifatnya untuk pekerjaan yang perlu cepat dilakukan dengan media ucapan. Dan di sini juga ada komunikasi formal tertulis dari internal kontraktor, yaitu surat instruksi dan email yang sifatnya itu kondisional dan targetnya bisa di semua bidang di kontraktor. Kemudian ada komunikasi non formal yang tertulis, misalnya WhatsApp dan juga memo, yaitu catatan, itu untuk memberikan instruksi dan informasi mengenai progres pekerjaan yang sifatnya kondisional dan untuk semua bidang di kontraktor. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait manajemen komunikasi pada proyek Bogor E-Commerce Group Indonesia. Mungkin bisa di-next. Outline dari presentasi ini ada rencana manajemen komunikasi, menjelaskan dengan pengelolaan manajemen komunikasi, dan monitor manajemen komunikasi. Mungkin bisa di-next. Pertama, rencana manajemen komunikasi. Mungkin bisa di-next. Selain input yang dimasukkan, selain dari stakeholder register dan stakeholder engagement plan, maka harus dibuat analisis informasi yang dibutuhkan untuk setiap stakeholder yang terkait. Seperti berikut, ini merupakan data yang dibutuhkan untuk stakeholder internal. Mungkin bisa di-next. Nah, ini analisis informasi yang dibutuhkan untuk stakeholder eksternal seperti owner, konsultan kontraktor, subkontraktor, dan supplier. Nah, itu kita membuat apa saja teknologi komunikasi yang akan direncanakan. Yang pertama ada meeting virtual. Meeting virtual ini dilakukan untuk dengan pihak dewan direksi atau pihak owner dan konsultan owner dan kontraktor, karena owner dan konsultan ownernya merupakan orang Singapura. Lalu ada percakapan dilakukan secara informal dan formal, secara tatap muka. Lalu ada dokumen tertulis seperti memo, hasil rapat, hasil refleksi, hasil uji material diterima, dan lainnya. Lalu ada database, seperti database terkait pekerja, material, alat, dan lainnya. Lalu ada metode komunikasinya. Metode komunikasi terdapat 2, komunikasi interaktif dan push communication, di mana komunikasi interaktif berisikan rapat, panggilan telepon, pesan instan, konferensi video, dan lainnya yang dapat memberikan feedback secara langsung. Untuk push communication terdapat laporan, surat memo, dan email, yang dimana menerimanya belum bisa ditentukan apakah mengerti terkait informasi yang diterima atau tidak. Lalu keahlian interpersonal dan kelompok tim yang harus dimiliki ada 3, itu penilaian gaya komunikasi, yang dimana itu mengidentifikasi metode, format, dan komunikasi yang disukai oleh setiap pemangku kepentingan untuk suatu kegiatan yang direncanakan. Kedua ada kesadaran politik, yang dimana dibutuhkan oleh manajer proyek untuk merencanakan komunikasi berdasarkan lingkungan proyek serta lingkungan politik organisasinya itu sendiri. Lalu kesadaran budaya, yang dimana pemahaman terkait perbedaan individu, kelompok, dan organisasi, dan mengadaptasi strategi komunikasi proyek dalam konteks perbedaan tersebut. Lalu ada rapat atau brainstorming yang diperlukan, yaitu ada rapat antara tim proyek untuk setiap masalah yang terjadi selama proses konstruksi berlangsung. Lalu diperlukan rapat bersama owner, konsultan owner, dan konsultan kontraktor setiap minggunya. Lalu ada rapat dengan dewan direksi dari pihak kontraktor terkait proyek itu sendiri. Mungkin bisa di-next. Lalu setelah ini kita buat jenis dan sumber informasinya. Contohnya adalah seperti method of statement. Informasi yang didapatkan dari existing site, alat dan material, metode kerja, volume dan jadwal, HRD pekerjaannya tersebut. Lalu informasi diberikan kepada konsultan owner, konsultan kontraktor, owner, dan mungkin manajer proyek jadi diperlukan. Dan informasi ini dibuat oleh site engineer. Lalu ada weekly report, IVA, EV, SPM, JSA, work permit, laporan checklist pekerjaan, laporan checklist alat dan material. Mungkin di sini next. Lalu terdapat laporan pengujian beton, laporan pengujian besi, BOQ, DO, PO, BPB, laporan pengujian, dan master program, yang dimana kami menjelaskan setiap informasi yang didapatkan apa, lalu diberikan kepada siapa, dan informasi dibuat oleh siapa. Yang bisa di next. Nah, dari sini juga merupakan terdapat alur dari dokumen proyek itu sendiri. Pertama, contohnya ada rapat mingguan ini, yang diperlukan untuk rapat mingguan adalah dokumen method of statement dan weekly report. Lalu dari rapat ini didapatkan dokumen EV atau SPM yang berupakan revisi atau respon dari method of statement dan weekly report itu sendiri. Setelah method of statement diterima atau di ACC, dapat dilakukannya membuat form DO untuk pemasaran material dan dapat dilakukan pekerjaan di lapangan. Nah, dari pekerjaan lapangan itu kita mendapatkan dokumen laporan pekerjaan, laporan checklist, dan dokumentasi di pekerjaan itu sendiri. Setelah itu, setelah pekerjaan di lapangan sudah selesai, maka ada pengecoran. Nah, dari pengecoran ini diinputkan dokumen laporan working permit untuk dilakukan pengecoran, dan didapatkan dokumen laporan pengecoran, laporan kegiatan, uji beton, dan uji besi tulangan.
Nah, pengecoran ini akan dilakukan mapping lalu dapat dipresentasikan di rapat mingguan. Dari pemesanan form DO dan pemesanan material akan dikirimkan ke pusat, maka akan diterbitkan form PO atau purchasing order. Lalu PO ini akan dikirim ke supplier, maka material ready. Ketika material dikirimkan, maka pihak supplier akan mengirimkan dokumen surat jalan. Dan supplier dan pihak lapangan atau pihak kontraktor akan mengeluarkan form BPB. Lalu akan dapat dilakukan penagihan biaya dengan dibawanya BOQ, DO, dan BPB itu sendiri. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk pengelolaan komunikasi. Yang pertama dari proses distribusi informasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu di proses distribusi informasi yang rutin dilaksanakan adalah rapat mingguan. Jadi di sini ada contohnya penjelasan untuk meetingnya di sini adalah menjelaskan tentang tentang bagaimana penyuluhan tentang HSE yang akan dilaksanakan pada proyek yang akan dilaksanakan pada minggu setelah rapat. Dan juga pada rapat ini juga dilaksanakan evaluasi kira-kira pada minggu sebelum ini kira-kira terdapat kekurangan apa saja dan evaluasi apa saja yang harus dilakukan perbaikan di masa-masa setelahnya. Ini juga contohnya di sini. Ini adalah contoh pada penjadwalan proyek tersebut ketika ternyata terjadi keterlambatan di dalam proyek tersebut, harus dievaluasi lagi kira-kira berapa perhitungan pekerjaan yang dari pekerjaannya maupun material supaya proyek tersebut tetap berada pada target yang sudah ditentukan di awal. Nah, kemudian contoh pembaharuan proyeknya tersebut di sini ada dari progresnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika progres tersebut tidak sesuai dengan perencanaan di awal, maka harus dilaksanakan perubahan perencanaan. Nah, di sini perencanaan dalam proyek maksudnya adalah perencanaan dalam proyek tersebut. Nah, ini yang akan diubah pada rapat mingguannya. Atau mungkin ketika ternyata pada rapat mingguan tidak mencapai tidak mencapai mufakat, maka akan pada rapat bulanan, di mana rapat bulanan akan mengundang orang-orang yang memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar. Seperti di sini contohnya adalah ada pekerjaan outbound, planningnya itu sudah terlaksana 100% pada 30 Juli, namun pada nyatanya baru 80%. Nah, ini adalah sebagai contoh. Jadi harus dilakukan pembaharuan pelaksanaan pekerjaan pada minggu setelahnya atau masa-masa setelah dari proyek tersebut. Oke. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Nah, yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.